Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas marita salutna. Saya akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayat 20. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema topik minggu ini di seluruh HKBP adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Satu tubuh, satu dalam Kristus. Itulah pemberitaan firman Tuhan hari ini, mengajak kita untuk melihat komunitas umat Tuhan sebagai satu kesatuan, dan melihat diri kita sendiri sebagai satu bagian integral dari keseluruhan tubuh atau komunitas itu. Kita sering mendengar perkataan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jika kita bersama, maka kita akan kuat. Tetapi jika kita tercerai-berai, maka kita akan lemah. Bahkan epistel yang kita baca tadi mengatakan 2 lebih baik daripada 1. Karena 1 sendirian kita tidak bisa melakukan banyak, tetapi dengan 2 kita bisa lebih kuat. Karena ketika yang satu jatuh, yang lain bisa menopang atau menolong. Dalam falsafah bangsa kita juga, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita telah lama menyatakan dan menghidupi ungkapan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya Bhinneka Tunggal Ika artinya
berbeda-beda tetapi satu juga. Sekalipun kita berbeda-beda, baik suku, bahasa, budaya, tradisi, tetapi kita telah membangun satu bangsa yang besar, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita bersyukur. Kita bersyukur bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai umat yang dipersatukan dalam nama Yesus Kristus, kita semua tanpa terkecuali adalah orang-orang yang penting, unik, dan istimewa. Dan kita juga memiliki peran yang sangat penting, peran yang sangat strategis, dan peran yang sangat menentukan hidup tidaknya komunitas itu, bertumbuh tidaknya komunitas itu, masing-masing kita tanpa terkecuali. Seperti dalam sebuah kor ama, kor ina, kor dari sekolah tinggi diakones, kor remaja Naposo Bulung, semua kor tadi nampak dan kedengaran sangat indah. Semua sangat indah. Dan itu indah karena amang inang saudara-saudara memiliki suara yang berbeda-beda. Ada sopran, ada alto, mulu suara tulah teh. Ada tenor, mulu suara opat. Bass, ada bass. Dan itu dikombinasikan menjadi satu kesatuan harmoni yang sangat indah untuk didengarkan. Nanti kita di surga, saya yakin akan mendengar kur yang indah seperti itu. Ya tidak mau disekainya, emang songon suara ni perdu surgui kan? Hasangapun madi debata di gijang, dahame madi tanah om, dia kajolma halumuani. Suara-suara surgawi yang sangat indah. Daku botor pani alani arsitek ni gereja do. Memang akustik di gereja ini juga sangat indah ya, sangat enak. Makanya juga kur tadi semua kedengaran sangat indah, enak di telinga. Sepertinya kita dibawa ke surga, ke atas. Mungkin karena ini cukup tinggi. Dan memang akustik gereja ini cukup bagus. Mau lihat ya dia kena membangun. Panitia pembangunan dosuri urion. Ini sangat istimewa. HKBP baru hari ini. Karena itu kita pertama-tama harus melihat diri kita sebagai bagian dari komunitas tubuh Kristus dan memiliki tempat yang khusus, tempat yang istimewa, dan tujuan yang jelas sesuai dengan panggilan Tuhan kepada kita. Lihatlah dirimu sebagai pribadi yang istimewa, pribadi yang unik, dan yang memang sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena itu, jangan ada yang melihat dirinya rendah. Jangan ada yang menganggap orang lain rendah. Jangan ada yang menganggap dirinya tidak berguna. Dan jangan ada yang menganggap orang lain tidak berguna. Kita harus melihat diri kita dalam dignity, martabat yang tinggi, dan juga melihat sesama kita dalam dignity, martabat yang tinggi. Karena itulah dalam satu minggu ini
ada pribadi yang sangat viral dan kontroversial di Amerika Serikat, yaitu seorang bishop yang bernama Bishop Marian Edgar Budde. Kenapa? Kenapa dia viral dan kontroversial? Karena dalam ibadah pelantikan Presiden Amerika Serikat, semacam ibadah syukur lah ini, doa syukur, pelantikan Presiden Amerika Serikat di Katedral Nasional Washington, dia berkhotbah. Sang bishop perempuan ini berkhotbah, dan dalam khotbahnya di hadapan Presiden Donald Trump, Wakil Presiden J.D. Vance, dan keluarga dan petinggi-petinggi orang yang hadir di katedral itu, dia menyampaikan permohonan, dan permohonannya adalah ini: supaya Presiden Trump menaruh belas kasih dan kepedulian kepada orang-orang yang ketakutan setelah Trump kembali ke puncak kekuasaan. Dia memohon supaya dia menaruh belas kasih dan kepedulian, mercy and compassion. Harus ada belas kasihan kepada orang-orang yang sedang ketakutan. Tadi pagi jam 5:30 saya posting, dan ada juga teman pendeta yang bertanya, siapakah kelompok yang ketakutan itu, Amang Kadep? Dan saya jawab, banyak orang-orang yang sedang ketakutan sekarang di Amerika Serikat, karena Donald Trump terpilih kembali, dan baru hari Senin yang lalu tanggal 20 Januari dilantik menjadi presiden. Orang-orang para imigran seperti kita yang datang dari Asia, orang-orang yang datang dari Afrika, dari negara-negara yang mengalami konflik, yang mengalami peperangan, orang-orang yang harus mencari suaka perlindungan karena di negaranya mereka dikejar-kejar, dan mereka sekarang berada di Amerika Serikat tanpa dokumen yang dibutuhkan. Kapan mereka mengurus paspor, mengurus izin tinggal? Mereka hanya ingin hidup. Banyak dari antara mereka yang memiliki pilihan politik yang berbeda dengan Donald J. Trump. Mereka sekarang ketakutan. Mereka bekerja di restoran-restoran, mereka membersihkan rumah orang-orang kaya, dan mereka sekarang sedang ketakutan. Dan Bishop Marian Budde mengatakan, pada umumnya mereka bukanlah orang-orang jahat. Mereka adalah orang-orang baik. Mereka adalah tetangga yang baik, yang membayar pajak mereka, yang membangun kehidupan ekonomi Amerika. Tetapi sekarang mereka ketakutan karena Donald Trump terpilih kembali. Banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang tidak senang dengan pernyataan dari Bishop Marian Edgar Budde itu, karena dianggap kurang menghormati presiden pilihan rakyat, karena dianggap seperti menentang, menunjukkan kebencian kepada presiden, padahal sesungguhnya bukan. Apa yang dilakukannya adalah menyatakan kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap orang itu berharga
di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang pantas diabaikan. Tidak ada satu orang pun yang pantas dihinakan. Tidak ada satu orang pun yang pantas untuk ditinggalkan. Tetapi setiap orang itu berharga dan berhak untuk hidup. Ingat. Dan kita juga harus memperlakukan sesama kita seperti itu. Diri kita sendiri dan orang lain. Bahwa setiap orang itu berharga di hadapan Tuhan yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, dan setiap orang berhak untuk hidup dan hidup dalam dignity, hidup bermartabat. Karena setiap orang itu berharga di hadapan Tuhan. Itulah nilai kekristenan. Itulah ajaran Yesus. Dan itulah yang dikembangkan dalam sejarah kekristenan. Karena itu juru bicara gereja episkopal di Amerika Serikat, di Washington, benar-benar membela sikap dan pernyataan Bishop Marian Budde. Sekalipun banyak orang yang sakit hati, yang merah kuping, yang sepertinya merasa tersinggung dengan pernyataannya itu, termasuk Donald Trump. Setelah keluar dari katedral itu, dia bilang, I don't think it was a good service. Saya pikir itu bukan ibadah yang baik. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, apa yang disampaikan oleh Bishop Marian Budde adalah nilai-nilai kekristenan, dan itulah sesungguhnya yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Ini adalah seruan suara nabiah kepada pemerintah Amerika Serikat, kepada masyarakat Amerika Serikat, dan sesungguhnya kepada setiap orang, bahwa jika mereka benar-benar ingin menjadi bangsa yang kuat, mereka tidak boleh mengabaikan orang-orang kecil, orang-orang termarginal, orang-orang yang ketakutan itu. Ada ungkapan, ini saya dengarkan dulu waktu SMP atau SMA, disampaikan oleh guru fisika kami, Markus Manukali. Dia katakan, mungkin ini kutipan yang sudah lama didengarnya, kekuatan sebuah rantai itu terletak pada rantai yang paling lemah. Kekuatan sebuah rantai terletak pada mata rantai yang paling lemah. Jika rantai yang lemah itu diperbaiki, maka rantai itu akan semakin kuat. Jika segmen masyarakat yang paling lemah benar-benar dilayani, maka masyarakat itu akan bertumbuh menjadi masyarakat yang kuat. Dan itulah pekerjaan diakoni, itulah pekerjaan inang diakonis, melayani segmen masyarakat yang paling membutuhkan, yang paling lemah. Mereka tidak boleh ditinggalkan, mereka tidak boleh diabaikan, mereka harus diangkat menjadi segmen yang sentral dalam kehidupan bermasyarakat. Saya lebih melihat Jerman sebagai contoh, sebagai negara yang benar-benar kuat. Kenapa? Karena mereka memperhatikan orang-orang yang paling kecil, orang-orang yang menderita, orang-orang miskin. Mereka berikan santunan setiap bulan. Hampir tidak ada orang yang tidak bisa makan. Kalau tidak makan, mungkin karena dia tidak mau makan aja. Tetapi ada banyak tempat bagi mereka untuk makan. Hak-hak orang miskin mereka perhatikan.
Kekuatan suatu bangsa itu nyata jika segmen masyarakat yang paling kecil dan paling menderita itu diperhatikan. Jika mata rantai yang paling lemah itu diperhatikan, maka rantai itu akan menjadi kuat. Demikian jugalah di tengah-tengah jemaat. Jika kita perhatikan anggota jemaat kita yang paling miskin, yang paling menderita, yang tidak memiliki siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa, berikan perhatian khusus kepada mereka, maka jemaat ini akan semakin kuat. Jika diakoninya HKBP semakin kuat, semakin hebat, dan banyak orang yang tersentuh oleh pelayanan kasih HKBP, maka HKBP akan semakin maju, semakin berjaya. Alani mauleate matuaka diakones, inang yang mempersiapkan diri untuk melayani segmen masyarakat dan warga jemaat kita yang paling lemah, yang termarginal, yang tidak memiliki apa-apa, yang mungkin tidak ada memperhatikan, maka gereja kita akan semakin kuat dan semakin maju. Hepata tidak jauh dari tempat ini, dan hepata adalah seperti permata, seperti berlian dalam pelayanan gereja kita HKBP. Kita lebih bangga menunjukkan itu kepada tamu-tamu internasional, apa yang dilakukan oleh HKBP di Hepata, di Panti Karya Elim, di Sibolga, dengan pelayanan kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Itulah kekuatan gereja. Jika orang-orang yang paling lemah mendapat tempat yang istimewa, dan itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang menjadi nats firman Tuhan pada hari ini. Jemaat di Korintus, jemaat mula-mula, dan Paulus menuliskan kepada mereka apa resep ajaran yang harus mereka pegang untuk menjaga kesatuan jemaat, supaya mereka tidak terpecah-pecah. Dan Paulus mengajarkan kepada mereka supaya jangan melihat diri sendiri dalam posisi yang tinggi dan hebat. Jangan melihat diri sendiri sebagai bagian yang paling utama. Kenapa dia sampaikan ini, pesan ini? Dia sudah mendengar dan sudah mengetahui bahwa di jemaat mula-mula di Korintus sudah ada fenomena, ada tanda-tanda yang menuju perpecahan, perbulat-bulatan. Mereka sudah dekat pada perpecahan. Ada yang mengatakan, aku adalah golongan Paulus, dan yang lain mengatakan, aku adalah golongan Apolos. Yang lain mengatakan, kami adalah golongan Kefas. Ini nama-nama rasul-rasul. Kemudian ada kelompok yang mengatakan, kami adalah kelompok Kristus. Dan inilah yang dikritisi oleh Paulus. Kenapa kamu bangga mengatakan kelompok Paulus, Apolos, Kefas, Kristus? Apakah Kristus telah terbagi-bagi? Bahkan dia katakan, saya tidak bangga kalau saya katakan saya banyak membaptis, saya telah melakukan banyak hal dan menobatkan banyak orang.
Dan sesungguhnya yang mau dia katakan, yang dikatakan oleh Paulus adalah jangan ada satu orang pun yang bangga dengan posisinya. Apakah rasul, apakah guru, apakah nabi, apakah diakones sebagai pelayan meja yang mempersiapkan makanan, minuman, menolong orang-orang yang lemah. Semua itu sama. Tujuannya adalah untuk Kristus. Salib Kristus itulah yang paling utama. Karena itu dikatakan oleh Paulus, baiklah kita melihat makna kesatuan itu seperti tubuh. Dan itulah analogi yang digunakan oleh Paulus tadi. Tadi analogi yang saya gunakan apa tadi? Hah? Di ngotamu udah banyak kainang? Analogi yang saya gunakan di awal khotbah ini apa tadi? Punguan kor. Adong suara saya ada. Sopran suara 2. Alto suara 3. Tenor suara 4. Bas. Tapi Paulus menggunakan analogi tubuh. Ada kepala. Di kepala ini ada telinga, ada mata, ada hidung, ada tangan, ada kaki. Apakah bisa tangan mengatakan, karena saya bukan kaki, saya bukanlah tubuh? Atau apakah bisa dikatakan oleh telinga ini, karena saya bukan mata, saya bukanlah tubuh? Atau mata ini berkata, karena saya memiliki peran yang sangat penting dan paling strategis, maka saya tidak membutuhkan telinga? Tidak bisa. Tidak bisa. Mata tidak bisa mengatakan bahwa dialah yang paling penting dan paling utama. Tidak bisa. Tidak bisa menganggap yang lain tidak berguna. Tetapi masing-masing memiliki keunikan, keistimewaan, dan juga tujuan, peran yang penting untuk membangun tubuh Kristus, untuk berperan tubuh kita ini sebagai manusia sesuai dengan ciptaan Tuhan, tujuan penciptaan Tuhan. Tangan, mata, telinga, semua memiliki fungsi masing-masing dan semuanya itu sangat penting. Tetapi semua tidak bisa sama. Kalau semua mata, apakah masih ada pendengaran? Jika semua hidung, apakah ada yang melihat? Karena itu yang dikatakan oleh Paulus, bersyukurlah dengan peranmu apapun itu. Itu yang mau disampaikan. Apakah sebagai mata, sebagai telinga, sebagai hidung, sebagai tangan, atau sebagai kaki? Bersyukurlah. Dan bersyukurlah akan peran teman-temanmu, sesamamu, anggota-anggota yang lain. Apapun peran mereka, bersyukurlah. Sama seperti dalam punguan kor itu. Kamu suara sopran, bersyukurlah karena alto bagus, bersyukurlah karena tenor bagus, bersyukurlah karena bassnya bagus. Demikian juga yang memiliki suara bass, bersyukurlah karena sopran bagus, alto bagus, dan tenor bagus. Karena jika semuanya bagus, maka akan terjadi harmoni. Harmoni itu yang penting.
Dalam kehidupan itu, harmoni itu yang penting. Demikian jugalah di dalam gereja. Apapun posisi, apapun jabatan, jabatan bishop atau pimpinan tertinggi, itu bukan yang paling utama. Menjadi kepala departemen atau sekretaris jenderal bukan itu yang paling utama. Menjadi preses bukan itu yang paling utama. Menjadi pendeta resort atau pimpinan jemaat bukan itu yang paling utama. Sekalipun itu sangat penting, sama seperti pentingnya dirijen kor atau peserta kor atau fungsional dalam pelayanan atau sintua atau anggota jemaat. Molo situa itu sudi BCB nasi hubasan aja. Dan dengan molo gabi situa sudi. Itu. Kona ronggo na gabi ruas. Alai unang tarajun na tong dang rikot situa. Rikot dia dua situa. Rikot dia dua luar. Semuanya sangat penting dan berharga. Karena itu kembangkanlah yang pertama bersyukur dan rasa hormat. Bersyukur dengan diri sendiri dan hormati diri sendiri. Dan bersyukur dengan sesama kita dan hormati sesama kita. Doko kamuna akarua sinihuria tu situatai. Ene tueni do terpilih tu bagai besi tua. Gabi lam ulia kapakubasio di sektor tau. Unang iro konatong ai ausas tonga daksi tujuan bolo gabi besi tua ba. Aturan no hiap dunia di sini. Unang gabi sokoni kan? Mula sokoni gabi merbeda nama kan? Mananguluan ni huria. Tuani do hoba dipilih gabi uluan ni huria. Anggon hutangnya ko kami asa dipergugui Tuhan iho menguluhon huria tau. Unang arong madokon eses tonga au sura au disi bemingga dui. Unang iro kosongone ade. Jadi omma nagino aran build each other up. Saling membangun satu dengan yang lain. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan setiap orang tanpa terkecuali memiliki peran yang penting dan istimewa. Dan adong songokoinang, dan adong songokuamang, laos bereng, deleni sadok pertibion, dan adong nasongoko. Unik, istimewa, memiliki peran yang sangat penting di tengah-tengah keluarga, di huria, di masyarakat. Au ngagudang hudalani akaduat dang hiarupi Jepang na pasongon au dang adong gupi jalatuani ma dang pajupang dan tidak akan pajupang alai jon mana meragam nama masing-masing saya melihat sebagai suatu keindahan sungguh indah. Dan itu semua yang memperkuat saya. Itu yang menyemangati saya. Memberikan energi kepada saya. Songonum manuaing 300 samuna di bagas gereja. Sudedo hamu meragam-ragam. Alai sudedo mangalehon tuau kekuatan. Terlumubi ala gurangku hamu bereng. Seliling jami tahun tersenyum. Dangadong pola namurhing manang namodohodok. Belum binereng dua harap modohodok igor galidu iba kan? Igor neng paso macam itu songoni kan? Alai justru lam semangat du iba di bekamuna. Awya dua kenebur judu di sosuri. Tohore ido kunam padi tapi kenebur judu di sosuri. Ido jala akana istimewa di sosuri. Akapar holong roha. Pardengga basa itu dang binoto manang na gudang medijabu manang nadang alai na takas ready do toktong sipangan tohoro kan itu mula nengroi memang 7 buta ready toktong adong kan ido hamorauni
ido dengan basai, ido holong ni rohai, tetap menunjukkan hospitality, keramahan kepada siapapun. Kepada siapapun kita menunjukkan keramahan. Kita memiliki sesuatu untuk diberikan. Kita memiliki energi positif yang akan kita bagikan. Jadi mertua do hami boirak marsaur do hamuna ruas do parhalado sudah hita napungu di HKBP Baruara nama cai ulion lasroha marulupuluk to dinami anggiap manyan songoni nang hamuna lasroha muna kan marulupuluk to di muna berarti sarupa do hita mana ginoaran take and give, terima dan kasih. Di hata-batana dok mai mauleate. Amin. Martang yang mahita. Ya Tuhan yang maha baik dan maha pengasih, kami puji muliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan kami yang sangat indah. Kusuk Nahomi di HKBP Baruara di Bagasan Sadarion. Kami sungguh bersyukur bahwa kami bisa menaikkan pujian yang indah yang keluar dari lubuk hati kami yang terdalam. Kami bisa menyampaikan isi hati kami dalam doa, dan kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu semakin menguatkan kami melangkah sebagai pengikut Kristus. Pribadi-pribadi yang Tuhan panggil dan pilih, dan Tuhan pakai untuk mewujudkan kehendak-Mu. Berkati semua yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Berkati jemaat-Mu HKBP Baruara ini. Mulai dari yang kecil, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ama, ina, sampai lansia. Tuhan berkati. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Jika ada yang bersuka cita, biarlah mereka memuji, memuliakan nama-Mu. Kami doakan semua parhaladu, Tuhan berkati. Berikan semangat dan kekuatan, hikmat untuk menggembalakan umat-Mu. Kami doakan Inang Biulfro Boru Hutauruk. Tuhan kiranya memberkati, menguatkan, dan memberikan sukacita yang dari Tuhan dalam memberikan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami doakan juga secara khusus Amang Pendeta Resort Uluan Nihuria. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu serta keluarga, memberikan sukacita untuk memimpin pelayanan di jemaat-Mu ini dan di resort ini, sehingga jemaat-Mu semakin bertumbuh dan semakin kuat menyaksikan kebaikan Tuhan setiap hari. Berkati juga kami yang datang dari kantor pusat, keluarga kami dan rekan-rekan kami yang datang dari kantor pusat. Kiranya persekutuan kami di Baruara ini membawa sukacita dan berkat bagi kami juga. Kami puji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.